Jangan berisik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kuliah kami, yaitu tentang rancangan digital marketing communication, tentang studi kasus Scarlet Whitening. Kami dari kelompok 3, kelas 444A01. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Azara Rama Riansa Buron dengan NIM 4423068. Azara, silakan say hi. Halo. Selanjutnya ada Zara Fitri Ramadanti dengan NIM 442300124. Say hi Zara Fitri. Halo, hadir. Selanjutnya ada saya sendiri, Sultan Adli Aprianto, dengan NIM 4430317. Halo. Selanjutnya ada Nabilatun Khairunisa dengan NIM 4423041. Silakan Nabila, say hi. Hai. Selanjutnya ada Salwa Lutfianti dengan NIM 44230511. Hai. Oke, selanjutnya ada Giona Syafira dengan NIM 44230519. Hai. Oke, kami lanjutkan dengan latar belakang dan tujuan dibacakan oleh saya sendiri. Scarlet Whitening merupakan brand skincare lokal yang dikenal luas karena kualitas produknya, aroma khas, serta strategi digital yang agresif. Namun, di tengah persaingan ketat industri kecantikan, dibutuhkan strategi komunikasi pemasaran digital yang lebih terarah, konsisten, dan interaktif. Tujuan dari perancangan strategi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, memperkuat cita Scarlett sebagai produk lokal berkualitas, membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, serta mendorong peningkatan penjualan melalui media digital. Selanjutnya, ada informasi produk dan jasa. Silakan. Ya, baik. Jadi informasi produk dan jasa, Scarlett menjual produk seperti body lotion, body scrub, facial wash, serum, shampoo and conditioner, dan juga parfum. Next. Oke. Target pasar dan positioning. Target utama dari strategi komunikasi digital Scarlett Whitening adalah perempuan muda berusia 18 hingga 30 tahun. Mereka umumnya berada pada fase remaja akhir hingga awal karir, aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta memiliki ketertarikan tinggi pada perawatan kulit dan tren kecantikan. Konsumen ini cenderung mengikuti rekomendasi dari KOL, yaitu Key Opinion Leader atau influencer, dan menyukai produk skincare yang memiliki aroma khas, hasil cepat, serta desain kemasan yang menarik secara visual. Mereka mencari produk yang tidak hanya bermanfaat bagi kulit, tapi juga mendukung gaya hidup estetik dan percaya diri di dunia digital. Scarlett memposisikan dirinya sebagai brand skincare lokal yang menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, didukung dengan komposisi bahan aktif populer dan tampilan produk yang Instagramable. Posisi ini memperkuat citra Scarlett sebagai pilihan terpercaya bagi generasi muda Indonesia yang ingin tampil glowing setiap hari. Oke, selanjutnya ada digital marketing communication. Silakan. Baik, di sini ada strategi digital marketing communication Scarlett Whitening. Pertama ada strategi digital advertising.
Digital advertising adalah promosi berbayar yang menggunakan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau audiens dalam skala besar. Scarlett memanfaatkan TikTok ADS dengan video before after pemakaian produk, Instagram sponsor ADS dengan format carousel yang interaktif, dan YouTube pre-roll ADS berdurasi singkat. Tujuan dari strategi ini meningkatkan visibilitas merek kepada audiens yang lebih luas, menarik klik ke halaman produk dan website resmi, dan menyampaikan pesan edukatif secara visual dan singkat. Lalu ada strategi digital promotion. Digital promotion adalah aktivitas promosi di media digital yang bertujuan untuk mendorong aksi cepat dari konsumen. Scarlett menjalankan strategi ini melalui berbagai program seperti giveaway, Instagram dengan syarat tag teman, flash sale di Shopee dan Lazada dalam waktu terbatas, serta kolaborasi berbayar dengan micro-influencer yang mempromosikan produk disertai link pembelian. Tujuan dari strategi ini adalah mendorong aksi cepat seperti pembelian atau partisipasi giveaway, membangun hype dan viralitas kampanye digital, menambah jumlah pengikut dan meningkatkan konversi penjualan, mendorong aksi cepat seperti pembelian atau partisipasi giveaway, lalu membangun hype dan viralitas kampanye digital, dan menambah jumlah pengikut dan meningkatkan konversi penjualan. Lalu yang terakhir ada strategi digital direct marketing. Digital direct marketing adalah pendekatan personal kepada konsumen menggunakan platform digital. Scarlett menggunakan email marketing untuk mengirim newsletter berisi tips skincare dan diskon, WhatsApp broadcast dengan sapaan personal, serta push notification melalui aplikasi e-commerce untuk memberi info tentang promo dan produk baru. Tujuan dari strategi ini yang pertama meningkatkan retensi pelanggan melalui komunikasi langsung, membangun hubungan jangka panjang yang personal dengan konsumen, dan terakhir memberikan penawaran eksklusif dan informasi khusus secara langsung. Oke, selanjutnya ada strategi digital marketing communication, Scarlett Whitening. Lalu ada strategi digital personal selling. Strategi digital personal selling dilakukan dengan menjual produk secara langsung melalui interaksi digital, misalnya lewat live TikTok dan Instagram. Dalam sesi ini, brand ambassador atau host akan menjelaskan manfaat produk. Scarlett menunjukkan cara penggunaan dan menawarkan promo khusus. Tujuannya dari strategi ini meningkatkan penjualan secara langsung dan real time, membangun kedekatan antara brand dan konsumen, memberikan rasa percaya melalui interaksi langsung, menjawab pertanyaan konsumen secara langsung dan transparan. Lalu strategi digital PR. Digital PR bertujuan membangun citra positif dan menjaga reputasi merek di ruang digital. Scarlett menjalankan kampanye seperti #GlowWithScarlett yang mengajak audiens untuk tampil percaya diri dengan kulit sehat. Kampanye ini juga dikombinasikan dengan kegiatan CSR
seperti edukasi skincare gratis dan donasi produk ke sekolah atau komunitas remaja putri. Tujuannya membangun citra positif dan meningkatkan brand awareness, menunjukkan komitmen soal perusahaan melalui kampanye CSR, meningkatkan kepercayaan publik terhadap brand Scarlett, lalu mendapatkan exposure media digital secara organik. Oke, selanjutnya ada anggaran promosi Scarlett. Baik, kita masuk ke anggaran promosi Scarlett. Di sini untuk mendukung pelaksanaan strategi digital marketing komunikasi selama periode 3 bulan, Scarlett Whitening mengalokasikan total anggaran sebesar 73.500.000 dan dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan promosi digital mulai dari iklan berbayar hingga kampanye CSR. Rincian anggaran promosi digital itu untuk live TikTok dan Instagram atau personal selling yaitu 3 juta per bulan dikali 3 bulan sama dengan 9 juta itu untuk sesi rutin untuk memperkenalkan dan menjual produk. Lalu yang kedua ada influencer mikro 5 orang per orangnya 1 juta dikali 5 influencer dan juga selama 3 bulan yaitu 15 juta. Kolaborasi review dan testimoni di media sosial. Lalu selanjutnya ada juga kampanye hashtag yaitu Glow with Scarlett yang harganya 2 juta per bulan dikali 3 bulan yaitu jadi 6 juta. Itu untuk mendorong user generate content dan awareness. Lalu ada konten edukasi, Reels, TikTok, Feeds itu 2.500.000 per bulan dikali 3 yaitu 7.500.000. Itu untuk konten informatif seputar skincare dan pemakaian produk. Lalu ada CSR campaign edukasi skincare yaitu 4 juta per bulan dikali 3 sama dengan 12 juta itu untuk donasi produk dan kegiatan edukatif ke komunitas remaja. Selanjutnya di sini juga ada iklan digital yaitu Meta Ads dan TikTok Ads dengan harga 6 juta per bulan dikali 3 sama dengan 18 juta untuk penayangan iklan berbayar untuk menjangkau audiens luas. Lalu yang terakhir ada desain dan produksi konten visual dengan harga 2 juta per bulan dikali 3 bulan yaitu 6 juta untuk pembuatan desain grafis dan video profesional. Total anggaran promosi digital selama 3 bulan yaitu 73.500.000. Next. Oke, selanjutnya ada kalender kegiatan digital Scarlett selama 12 minggu atau 3 bulan. Lanjut, ini masuk ke kalender kegiatan digital Scarlett selama 12 minggu. Strategi promosi Scarlett ini dirancang selama 3 bulan atau 12 minggu dengan kombinasi konten edukatif, live streaming, kolaborasi influencer, kampanye CSR, hingga giveaway dan iklan digital. Setiap minggu memiliki fokus kegiatan yang mendukung tujuan digital marketing secara terstruktur. Di minggu pertama, yaitu kick-off kampanye hashtag Glow with Scarlett, lalu ada produksi dan peluncuran konten edukasi Reels dan Feeds, dan yang ketiga ada live TikTok tema body care brightening. Minggu ketiga dan keempat yaitu kita akan berkolaborasi dengan 2 micro-influencer, lalu CSR edukasi skincare di sekolah dan juga kampus, lalu yang ketiga giveaway mingguan plus iklan digital tahap 1 awareness. Lalu minggu kelima dan 6 yaitu Reels before after pemakaian Scarlett, live Instagram bareng KOL, daily glow rutin, lalu notifikasi WhatsApp dan flash sale di Shopee atau Tokopedia. Lalu minggu ke-7 dan minggu ke-8 edukasi bahan aktif, glutathione dan vitamin E, lalu giveaway kedua plus pengumuman pemenang, dan yang terakhir yaitu iklan digital tahap 2, consideration and conversion. Next.
sama kalender kegiatan digital selama 12 minggu atau 3 bulan. Oke, baik. Lanjut dari kalender tadi, ini lagi dilanjutkan ke minggu 9 dan 10, yaitu ada evaluasi kampanye tahap 1 dan 2, kemudian ada CSR tahap 2, yaitu ada donasi produk untuk remaja putri. Di minggu 11 dan 12, ada live TikTok tanya jawab produk Scarlett favorit. Kemudian yang terakhir penutupan kampanye, yaitu ada rekap video dan testimoni pengguna. Lalu kesimpulan, jadi kesimpulannya itu Scarlett Whitening berhasil merancang strategi digital marketing communication yang menyeluruh dan sesuai dengan karakter target utamanya, yaitu perempuan muda berusia 18 hingga 30 tahun melalui kombinasi 5 pendekatan utama, mulai dari digital advertising, promosi digital, direct marketing, personal selling, hingga public relations. Scarlett membangun komunikasi yang tidak hanya menjangkau audiens secara luas, tapi juga menciptakan interaksi yang personal dan bermakna. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, maka Scarlett berpeluang besar untuk memperkuat brand awareness di media sosial, meningkatkan engagement dan penjualan, kemudian juga menumbuhkan loyalitas jangka panjang di kalangan konsumennya. Selain itu, pendekatan yang melibatkan kampanye sosial dan edukatif seperti Glow with Scarlett dan CSR juga menjadi nilai tambah yang memperkuat citra Scarlett sebagai brand lokal yang bukan hanya menjual produk, tapi juga peduli terhadap komunitas. Lanjut. Sarannya untuk memperluas jangkauan pasar, Scarlett disarankan mulai memaksimalkan distribusi produk ke kanal offline seperti minimarket dan toko retail kecantikan. Hal ini tuh penting agar produk Scarlett lebih mudah diakses oleh konsumen yang belum terbiasa belanja online. Scarlett juga perlu mengurangi ketergantungan pada influencer besar dan mulai fokus membangun komunitas konsumen loyal. Kolaborasi dengan mikro atau non-influencer yang punya hubungan kuat dengan pengikutnya bisa menjadi strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu juga inovasi produk yang lebih ramah lingkungan seperti formula natural dan vegan friendly perlu dikembangkan. Scarlett juga sebaiknya memanfaatkan data analitik media sosial dan e-commerce untuk menyusun konten dan promosi yang lebih personal, serta membangun kanal edukasi jangka panjang agar brand terlihat lebih peduli dan terpercaya. Baik, tidak terasa sudah berakhir dari presentasi kami tentang studi kasus Scarlett Whitening. Kami dari kelompok 3 kelas A 444A01 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.